Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Trismala, NIM 20201111114441. Dari kelas FH3G akan menjelaskan mengenai desain industri, di mana di sini saya menjelaskannya saya kemas dalam bentuk mind mapping. Ya, salah satu bidang perlindungan hak kekayaan intelektual adalah desain industri, salah satunya. Pengertian desain industri terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, di mana menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Nah, definisi pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut yang saya jelaskan tadi, ini tentunya tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga perlu dijabarkan dengan lebih detail. Nah, secara garis besar, desain industri ini adalah sebuah produk yang nampak secara fisik yang memperlihatkan bahwa produk tersebut memiliki bentuk dan pola tertentu. Nah, bentuk tersebut jika dilihat secara langsung, orang bisa mengetahui nama barang tersebut beserta fungsinya untuk apa. Sehingga sebuah produk baru bisa dikatakan sebagai desain. Dia harus memiliki fungsi tertentu. Nah, karena fungsi itulah yang menyebabkan bentuk itu sebagai desain atau hanya karya seni semata. Adapun produk yang masuk dalam kategori desain industri itu cukup banyak. Dalam Lugano Classification, ada pengelompokan menjadi 33 barang yang bisa didaftarkan perlindungan desain industri. Mengenal klasifikasi ini sangat penting. Mengapa? Karena setiap produk memiliki kategorinya masing-masing. Hal ini untuk memudahkan bagi masyarakat yang akan melakukan pengecekan, sehingga bisa mengenali bahwa produknya masuk kategori desain dalam kelas apa. Kemudian pengetahuan terhadap klasifikasi ini menjadi penting untuk mempermudah proses pendaftaran. Meskipun dalam pendaftaran terdapat tahap-tahap pemeriksaan administratif maupun substantif terhadap kelayakan desain industri tersebut didaftarkan. Bukan berarti pendaftaran desain industri itu sulit. Permohonan memiliki banyak kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut apabila tim pemeriksa menemukan kekurangan dan pendaftaran bisa ditarik kembali. Nah, kemudian ini adalah lingkup desain industri. Yang pertama adalah desain industri yang dilindungi. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Secara ilmiah, desain sendiri disebut sebagai seni terapan yang bisa berarti kata benda maupun kata kerja, proses. Desain merupakan sebuah bagian dari sebuah kreativitas di mana basis kreasinya adalah sebuah ide. Hal itulah yang melatar belakangi arti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual desain industri. Karena yang menjadi basis perlindungan adalah ide orisinil dalam menciptakan kreasi seni berupa desain. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa sih perlindungan atas desain industri ini penting? Nah, hal ini tidak terlepas dari konsekuensi antara Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization, yaitu persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang mencakup Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, yaitu persetujuan TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang saya sebutkan di atas tadi. Selain itu, tujuan lain dari perlindungan atas desain industri adalah untuk memajukan dan mendorong industri di Indonesia yang begitu kaya untuk membuat desain-desain yang memiliki kualitas yang bagus. Kemudian B, yaitu desain industri yang tidak dilindungi. Hak desain industri tidak dapat dipilihkan apabila suatu desain industri
bertentangan dengan yang pertama, peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, ketertiban umum, dan yang ketiga adalah agama. Kemudian bentuk dan lama perlindungan. Bentuk perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, yaitu berhak melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industrinya sebagai pengecualian untuk kepentingan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industrinya. Pelaksanaan hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi tidak dianggap pelanggaran. Kemudian perlindungan terhadap hak desain industri. Nah, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Kemudian pelanggaran dan sanksi. Nah, mengenai pelanggaran dan sanksi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, dan mengimpor, maupun mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan, dipidana paling lama 4 tahun, atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Tindak pidana dalam desain industri merupakan delik aduan. Nah, kemudian pendaftaran desain, saya menambahkan sedikit, yaitu mengenai pendaftaran desain industri. Untuk memperoleh perlindungan desain industri, suatu kreasi harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Ditjen HKI, Dephuk dan HAM. Nah, selebihnya mengenai apa? Mengenai desain industri ini dapat dilihat dalam undang-undang tadi yang saya sebutkan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Nah, di sana sudah dijelaskan lengkap sekali mengenai desain industri. Namun poin-poin yang dapat saya jelaskan saat ini adalah mengenai pengertian dan bentuk perlindungan dan lain-lain yang seperti yang sudah saya tuangkan dalam mind map ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.